Mungkin semakin kita dewasa tuh banyak hal yang susah banget untuk diceritain. Bener gak? Mungkin ada banyak hal yang emang pada dasarnya tuh ini tuh harusnya diungkapin gitu loh. Harusnya tuh diceritain gitu. Tapi baik lagi ada perasaan yang dimana ngebuat diri kamu menjadi orang yang penutup. Mungkin dulu tuh kamu tipe orang yang open kali ya, kayak ya udah sama orang terdekat kamu bisa untuk cerita. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, ya namanya semakin tumbuh dewasa tuh jadi kayak semakin minim gak sih untuk cerita apa yang sedang kamu rasakan. Terlebih ya kalau kita lihat makin gede tuh jadi kayak pertemanan tuh jadi makin sedikit, ya enggak? Jadi lebih milih yang sedikit tapi berkualitas gitu loh, daripada banyak tapi ya enggak seperti yang kamu inginkan. Aku enggak tahu kamu sedang apa hari ini. Apakah pikiran kamu baik atau enggak, mood kamu bagus atau enggak. Tapi yang pasti aku cuma mau bilang, pasti banyak banget ya hal yang gak bisa kamu ceritain. Pasti banyak banget ya hal yang gak bisa kamu ungkapin. Aku seneng dan terima kasih sama kalian. Dengan ada yang podcast aku bisa ngebuat kalian tuh bisa mengeluarkan sisi emosional kalian. Ya dimana mungkin gak banyak orang yang tahu dan bahkan diri kamu sendiri aja ngerasa aku tuh perlu untuk ngeluapin ini gitu. Tapi kamu gak punya tempat. Gak punya tempat yang dimana bisa kamu ungkapin apa yang sedang kamu rasakan. Tapi makasih ya. Aku suka baca komentar ada yang sampai nangis dengernya, dan itu aku ngerasa aku seneng. Karena dengan begitu kamu punya tempat yang dimana kamu bisa mengeluarkan sisi emosional kamu. Entah itu sedih, entah itu pikiran kamu yang mungkin banyak sekali bebannya yang gak kamu ceritain. Karena mustahil kalau misalnya setiap orang tuh hidupnya tuh baik-baik aja, atau kayak yang gak ada apa-apa gitu. Karena setiap orang pasti memiliki bebannya tersendiri, memiliki hal-hal yang mungkin selama ini jadi OVT-nya, ya semua ya simpan seorang diri, tertata dengan rapi, sampai lupa bahwa suatu waktu juga apa yang udah disusun dengan rapi bisa meledak-ledak. Dan aku mau kamu lebih peka dan menjaga diri kamu dengan baik ya, menyayangi diri kamu dengan baik. Karena gimana pun hanya kamu yang tahu kapasitas diri kamu, bagaimana ya diri kamu, itu hanya kamu yang tahu. Jangan pernah capek ya untuk terus sayang sama diri sendiri. Dan jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Oke, seperti biasa. Hai semuanya. Hai, gimana kabarnya hari ini? Aduh, harus happy dong, karena aku tuh setiap opening pasti aku selalu memberikan hal yang dimana itu ngebangun diri kamu supaya lebih semangat. Ya walaupun aku gak tahu sih apakah energi aku tuh nyampe ke kalian dan ngebuat kalian tuh bisa sedikit menambah energi untuk hari ini. Hai kamu, apa kabar hari ini? Gimana, baik gak? Sehat gak? Atau lagi overthinking? Atau lagi kecewa? Atau banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan hari itu gak baik? Entah kenapa di awal tahun ini aku lebih sering upload podcast tentang real life kali ya, karena menginjak tahun yang baru ini pasti kita akan menginjak hal-hal baru dan menghadapi rintangan-rintangan yang baru yang dimana ya kita nggak ada yang tahu ke depan akan seperti apa. Tapi semoga apapun yang sedang kamu jalani hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran dan baik-baiknya di sana. Kalau lagi nggak baik, dengerin aja podcast aku. Entah kamu lagi dengerin podcast ini sambil rebahan, di perjalanan, atau di sela-sela aktivitas yang bikin kepala penuh. Aku cuma bilang satu hal. Terima kasih ya, karena kamu masih mau berhenti sebentar. Kadang kita butuh jeda, bukan untuk cari jawaban, tapi untuk bernafas. Hari ini, aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang satu hal yang sering kita pendam.
tentang banyak hal yang gak bisa diceritain. Bukan karena gak mau, tapi ya karena gak tahu aja harus mulai dari mana. Dan mungkin kamu juga lagi ada di fase itu, atau sekarang lagi ngerasain hal itu. Ada banyak hal di hidup ini yang kita simpan sendiri ya. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita udah terlalu sering ngerasa nggak didengarkan. Kita punya cerita, punya rasa, punya beban, tapi semuanya tertahan di kepala. Kadang aku pengen banget cerita, tapi begitu mau mulai, aku bingung harus jelasin dari mana. Karena rasanya kayak susah gitu. Karena rasanya terlalu panjang, terlalu rumit, dan terlalu capek untuk dijelaskan. Ada hal-hal yang kalau diceritain harus sekalian dengan air mata. Dan gak semua orang siap mendengarkan itu. Akhirnya kita memilih diam. Bukan karena gak butuh, tapi karena takut merepotkan aja. Takut dianggap lebay, takut dianggap lemah. Atau sering ngerasa kayak, nanti aja Tapi nanti berubah jadi gak pernah. Cerita itu jadi makin numpuk, rasa itu mengendap, dan pelan-pelan berubah jadi lelah yang gak jelas asalnya. Kamu pernah ngerasa gitu? Capek tapi gak tahu kenapa. Sedih tapi gak tahu harus dijelasin ke siapa. Ada hari dimana semuanya terasa berat, padahal gak ada kejadian yang besar. Cuma karena terlalu banyak yang dipendam, kita hidup di dunia yang cepat. Orang-orang maunya jawaban singkat, maunya solusi, padahal yang kita butuhin itu cuma didengar. Tanpa dipotong, tanpa dibandingkan, dan tanpa dihakimi. Tapi sayangnya, gak semua orang tuh punya ruang itu. Jadi ya kita belajar untuk menahan. Menahan cerita, menahan tangis, menahan keluh kesah, sampai akhirnya kita sendiri yang kelelahan. Ada cerita yang terlalu personal. Ada rasa yang terlalu dalam, ada luka yang kalau diceritain tuh rasanya seperti membuka ulang semuanya. Dan itu melelahkan banget. Makanya kita semua memilih untuk diam kan? Bukan karena baik-baik aja, tapi ya karena gak sanggup aja mengulang sakitnya. Aku sering berpikir, kenapa cerita sedih selalu lebih susah untuk keluar? Ya mungkin karena setiap kali diceritain tuh, kita harus mengaku bahwa kita tuh belum selesai. Dan mengaku itu gak mudah. Ya emang mungkin kita terbiasa terlihat kuat ya. Terbiasa jadi orang yang gak apa-apa. Padahal di dalam banyak hal yang berantakan. Mungkin kita sebagai manusia sering banget bilang, nanti juga hilang kok. Padahal yang hilang tuh cuma waktu, bukan rasanya. Rasa itu tetap ada, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Dan biasanya, dia pasti muncul di malam hari kan? Iya, saat semuanya diam. Saat nggak ada lagi yang bisa dialihkan. Dan di situ, semua cerita tuh yang nggak pernah keluar datang bersamaan. Dan kita cuma bisa diam. Menatap langit-langit, menarik nafas panjang, berusaha bertahan sampai pagi. Dan aku tahu, menyimpan terlalu banyak cerita itu berat. Tapi membuka cerita juga menakutkan kan? Karena gak semua orang juga akan mengerti. Dan gak semua orang juga pantas tahu isi hati kamu. Jadi kalau hari ini kamu masih menyimpan banyak sekali hal, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang berusaha bertahan dengan cara kamu sendiri. Dan itu layak dihargai. Kadang kita tuh pengen cerita tapi mulut keburu capek duluan ya. Bukan karena gak ada yang mau denger, tapi karena kita sendiri tuh gak yakin cerita ini tuh penting atau enggak sebenarnya. Takut banget kalau nanti dibilang lebay. Takut banget juga kalau dibilang kurang bersyukur. Akhirnya ya kamu simpan lagi. Kamu senyum lagi dan bilang, oke, aku gak apa-apa. Padahal jelas-jelas tuh kenapa-napa gitu. Ada hari dimana aku ngerasa pengen cerita ke siapa aja. Tapi pas ada orangnya, aku malah bilang, ya biasa aja. It's okay. Lucu ya, mulut sama hati tuh sering gak satu arah. Hati ribut, kepala penuh, tapi yang keluar cuma jawaban singkat. Ya, kadang aku iri sama orang yang bisa cerita tanpa mikir panjang. Yang bisa nangis tanpa ngerasa bersalah. Sementara kita nangis aja masih mikir, aku lebay gak sih? Padahal capek itu nyata, sedih itu nyata walaupun gak ada kejadiannya yang dramatis. Capek itu gak selalu karena kerjaan, kadang capek karena terlalu lama-lama untuk pura-pura kuat.
pura-pura gak kenapa-napa, dan pura-pura gak butuh siapa-siapa. Padahal pengen dipeluk, pengen didengerin, pengen ada yang bilang, iya, aku ngerti. Kita terlalu sering jadi orang yang ngerti semua orang, sampai lupa rasanya dimengerti. Kita jadi pendengar yang baik, tempat cerita yang aman, tapi giliran kita yang butuh, kita malah bingung harus ke siapa. Karena gak semua orang tuh bisa nerima cerita kita, seperti kita nerima cerita mereka kan? Karena ada rasa kecewa di situ. Makanya lebih memilih untuk diam, lebih aman, lebih gak ribet, walaupun pelan-pelan diam itu bikin dada makin penuh. Kadang aku pengen teriak, tapi gak tahu mau teriak apa. Semua rasanya campur aduk, sedih iya, capek iya, kesel juga iya. Tapi bingung aja untuk ngejelasin. Dan akhirnya kita cuma bisa bilang, aku cuma lagi capek. Padahal bukan cuma itu. Ada banyak hal yang numpuk tapi gak tahu dan gak punya nama. Makanya jadi susah untuk diceritain. Kamu gak salah kok. Kalau sampai sekarang masih menyimpan banyak cerita, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu lagi bertahan dengan cara yang kamu bisa. Kadang bertahan itu gak kelihatan keren, gak ada juga yang tepuk tangan. Tapi kamu masih bangun tiap pagi, masih jalanin hari walaupun sambil ngerasa kosong, dan itu udah hebat banget. Ada cerita yang gak butuh solusi, cuma butuh didengerin. Tapi karena jarang dapat itu, kita jadi males mulai cerita. Karena capek aja kalau harus ngejelasin dari awal lagi. Capek kalau harus ngulang rasa sakitnya lagi. Jadi kita simpan dan berharap suatu hari rasa ini capek sendiri dan pergi. Walaupun kita tahu itu jarang terjadi. Tapi gak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Kalau hari ini kamu belum sanggup cerita, itu juga gak apa-apa. Kalau hari ini kamu cuma bisa dengerin podcast ini sambil diem, itu juga gak apa-apa. Setidaknya kamu gak lari dari perasaan kamu, dan itu udah satu langkah lebih maju. Karena akan ada satu fase di hidup kita tuh, dimana kita dikelilingi banyak orang tapi tetap ngerasa sendirian. Bukan karena gak ada yang peduli, tapi karena gak ada yang benar-benar tahu apa yang lagi dirasain. Tertawa bareng, ngobrol bareng, bercanda seperti biasa. Tapi di dalam, ada bagian dari diri kita yang kosong. Dan kosong itu gak berisik, gak dramatis, dan dia cuma diem doang. Kadang justru yang paling melelahkan itu bukan masalah besar, tapi perasaan yang gak didengerin sepenuhnya. Bukan gak ada telinga, tapi gak ada yang benar-benar nyampe ke hati. Mungkin kita sering bilang, nanti juga lewat. Padahal yang lewat tuh cuma harinya, rasanya itu masih tertinggal. Aku pernah ngerasa setiap hari kayak mengulang hal yang sama. Bangun, jalanin, capek, tidur, tanpa tahu sebenarnya lagi menuju kemana. Dan di situ aku ngerasa hampa, bukan sedih yang nangis, bukan juga bahagia yang ketawa. Cuma kosong yang bikin bingung harus ngapain. Kadang aku pengen hilang sebentar, bukan karena pengen pergi jauh, tapi pengen berhenti mikir, pengen berhenti ngerasa, tapi hidup gak punya tombol pause. Jadi kita terus jalan sambil bawa beban yang gak kelihatan itu. Dan lucunya, orang-orang tuh ngelihat kamu tuh baik-baik aja, ya enggak? Karena kamu emang terlihat seperti itu. Kamu belajar nyembunyiin rasa capek di balik aku gak apa-apa. Belajar nutupi luka di balik senyuman itu. Bukan karena mau bohong, tapi karena gak tahu harus jujur ke siapa. Dan jujur itu butuh keberanian. Keberanian untuk kelihatan rapuh, keberanian untuk dihakimi, keberanian untuk gak selalu terlihat kuat. Makanya gak semua orang tuh sanggup kan? Karena aku tahu rasanya pengen dimengerti tanpa harus dijelasin panjang lebar. Pengen ada satu orang aja yang paham bahkan saat kita diam. Tapi kenyataannya orang lain bukan pembaca pikiran. Dan kita juga terlalu lelah untuk mulai dari awal. Akhirnya kita semua memilih jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Yaitu diam. Diam tapi berharap ada yang sadar. Walaupun seringnya harapan itu gak terjadi. Dan kamu kecewa tapi juga gak bisa nyalain siapa-siapa. Karena kamu gak ngomong apa-apa. Perasaan kayak gini tuh bikin kamu pasti mempertanyakan diri kamu sendiri kan? Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa aku gak bisa bahagia aja? Padahal bukan kamu yang aneh. Kamu cuma manusia yang lagi capek menahan terlalu banyak. Capek jadi kuat, capek jadi pengertian, dan capek jadi orang yang selalu bilang iya.
Kadang kita tuh butuh ego sedikit tahu. Bukan buat nyakitin orang lain sebenarnya, tapi ya buat nyelamatin diri sendiri. Buat ngaku, aku lagi gak baik-baik aja. Dan itu bukan kelemahan. Itu kejujuran. Kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu gak lebay, kamu gak kurang bersyukur, dan kamu juga gak aneh. Kamu cuma lagi capek dan capek itu valid. Gak harus selalu ada alasan besar buat ngerasa seperti ini ya. Kadang hidup aja udah cukup berat. Dan kalau hari ini kamu masih bertahan, meskipun sambil ngerasa kosong, itu udah lebih dari cukup. Ada satu perasaan yang jarang banget kita akui, karena rasa bersalah, karena terlalu capek. Mungkin kamu sering ngerasa kayak gini gak? Masa sih aku ngeluh, orang lain lebih berat hidupnya, aku harusnya bisa lebih kuat. Akhirnya, kamu marah sama diri kamu sendiri. Padahal capek itu bukan lomba, gak ada yang paling berhak. Kalau kamu capek, berarti kamu capek. Sesimpel itu. Tapi kita hidup di dunia yang sering bikin kita ngerasa salah karena punya perasaan. Kita diajarin buat tahan, buat sabar, dan buat ngerti keadaan. Sampai lupa satu hal penting, kita semua juga manusia. Manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa jatuh, manusia yang gak selalu kuat. Aku sering ngerasa harus selalu jadi versi terbaik. Versi yang gak ngerepotin, versi yang gak banyak minta, dan versi yang selalu ngerti. Dan lama-lama aku capek sama versiku sendiri. Capek pura-pura gak butuh apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga pengen dipeluk, pengen didengerin, dan pengen ditanyain, kamu kenapa? Are you okay? Kalau ada apa-apa cerita ya, jangan sendirian. Bukan sebagai basa-basi, tapi beneran pengen tahu. Mungkin kita sering ngeremehin kebutuhan itu ya. Kita bilang ke diri sendiri, lebay banget sih gitu. Padahal itu tuh kebutuhan dasar manusia, yaitu dimengerti. Dan ketika kebutuhan itu gak terpenuhi, kita mulai menarik diri. Jadi lebih diam, lebih jarang cerita, dan lebih sering menyimpan. Bukan karena gak percaya, tapi karena terlalu sering kecewa. Cerita tapi gak didengerin, cerita tapi dibandingin, dan cerita tapi malah disalahin. Akhirnya kamu mikir, udah deh sendiri aja gak perlu cerita. Dan di titik itu kesepian itu mulai kerasa. Kesepian yang bukan soal sendirian tapi soal gak punya tempat pulang. Tempat di mana kamu bisa jadi diri sendiri tanpa harus menjelaskan. Tempat di mana kamu bisa nangis tanpa takut dibilang lemah. Aku tahu rasanya pengen berhenti sejenak tapi dunia gak ngasih waktu. Semua terus jalan, semua terus nuntut, dan kita ikut arus meski hati tertinggal. Kadang aku mikir, kalau aja aku boleh jujur sepenuhnya, kalau aja aku boleh bilang, aku lagi capek banget, tanpa harus dikasih solusi dan tanpa harus diceramahi, cukup didengerin. Karena gak semua masalah tuh butuh jawaban, sebagian cuma butuh ditemanin. Dan kalau hari ini kamu lagi ngerasa kosong, lagi ngerasa berat tanpa alasan jelas, itu bukan karena kamu gagal ya. Itu karena kamu udah lama kuat, dan orang yang lama kuat pasti pernah ngerasa capek. Aku pengen kamu ingat satu hal, kamu gak harus selalu kuat buat layak dimengerti. Kamu gak harus hancur dulu buat boleh minta-minta tolong. Dan kamu juga gak harus sendirian di fase sunyi ini. Pelan-pelan aja ya, gak usah buru-buru. Yang penting kamu gak ninggalin diri sendiri. Kadang yang paling bikin capek itu bukan masalahnya ya, tapi usaha kita buat kelihatan baik-baik aja. Kita belajar senyum di waktu yang salah. Belajar ketawa di tengah pikiran yang ribut. Belajar bilang gak apa-apa padahal hati lagi berantakan. Dan lama-lama kita lupa rasanya jujur. Jujur sama orang lain mungkin susah. Tapi jujur sama diri sendiri jauh lebih susah. Kita sering nanya ke diri sendiri, kenapa aku ngerasa kayak gini ya? Kenapa aku gak sekuat yang lain? Padahal jawabannya sederhana, karena kamu manusia. Manusia yang punya batas, yang punya capek, dan yang gak bisa tahu harus gimana. Mungkin kamu terlalu sering mikir, kalau kamu berhenti sebentar, hidup bakal runtuh. Padahal yang sebenarnya runtuh itu hati kalau terus dipaksa jalan tanpa istirahat. Aku tahu rasanya pengen menghilang sejenak. Bukan karena mau nyerah, tapi karena pengen tenang. Pengen hidup tanpa tuntutan, tanpa harus jadi siapa-siapa. Dan perasaan itu valid, gak lebay dan gak manja. Itu tanda kamu terlalu lama berjuang sendirian. Kalau hari ini kamu ngerasa banyak hal yang gak bisa kamu ceritain, itu bukan karena kamu tertutup,
tapi karena kamu lagi menjaga diri kamu sendiri dan itu nggak salah. Kita nggak wajib cerita ke semua orang kok. Kita cuma perlu satu tempat yang aman dan satu ruang kecil berjujur. Kalau belum ada orangnya, jadilah orang itu untuk diri kamu sendiri. Duduk sebentar, tarik nafas pelan. Akui kalau kamu lagi capek. Gak usah disangkal, gak usah dipaksa kuat juga. Karena menahan terus gak akan bikin luka hilang, dia cuma pindah tempat. Aku harap kamu gak lagi ngerasa sendirian ya malam ini. Meskipun aku gak ada di depan kamu, aku tahu perasaan itu nyata. Dan kamu gak lebay karena ngerasainnya. Hidup memang gak selalu ramah. Kadang rasanya kejam tanpa alasan. Tapi kamu masih di sini. Masih bangun tiap hari, masih nyoba bertahan, dan itu udah cukup hebat. Dan aku seneng banget juga karena bisa nemenin kalian semua, walaupun aku nggak ada secara fisik, tapi setidaknya aku bisa menemani lewat voice dan podcast-podcast yang aku bawakan. Semoga keadaannya bisa segera membaik ya, buat yang lagi nggak baik. Nggak apa-apa, nggak perlu kamu ngerasa kayak kamu lebay, kamu kurang bersyukur, nggak apa-apa kok. Setiap manusia juga punya sisi di mana ia juga butuh untuk dimengerti dan didengarin. Jadi, cukup kamu jaga diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak memiliki orang itu, lakukanlah pada diri kamu sendiri dan buat diri kamu seperti itu. Oke? Terima kasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Semoga podcast aku bisa semakin berkembang dan jangan pernah capek ya untuk terus support aku. Terima kasih ya kalau kamu masih dengerin sampai akhir. Itu artinya kamu lagi ngasih waktu buat diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu belum sanggup cerita, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih ngerasa berat juga gak apa-apa. Kamu gak tertinggal, kamu cuma lagi capek. Dan capek bukan tanda kalah. Dan sebelum podcast ini berakhir, aku mau bilang satu hal lagi ke kalian semua. Pelan-pelan aja, kamu gak harus sembuh hari ini. Kamu gak harus kuat setiap saat. Yang penting, kamu gak berhenti sayang sama diri sendiri. Karena suatu hari nanti, di waktu yang gak kamu sangka, kamu akan ngerasa lebih ringan. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu jadi lebih jujur dan lebih lembut sama diri sendiri. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar, ternyata bertahan sejauh ini adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Kamu gak sendirian, kita semua gak sendirian. Semangat menjalani hari ya. Jangan lupa bahagia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.